iya, gue kalau udah ngomong itu berarti 1.000.000% bener. Nah, si Kiris ini udah punya anak guys. Dan kasihannya lagi kemarin orang media bilang, oh Mas Satria, kita shock banget pada saat dia menikah itu. Kenapa? Karena pada saat dia ke kantor sebelum menikah itu, pas lagi euforianya netizen, itu dia ngomong loh ke kita, ih malas banget sih si Dede WA gue, malas banget sih, ya dia nggak tipe gue gitu. Dia aja tuh kebaperan, padahal gue nggak kenapa-napa sama dia. Terus tiba-tiba dia nikah, kita shock Mas Satria, hipokrit banget. Dia juga udah pernah sleeping guys sama 2 tante-tante di Kalibata, 2 waria, terus 1 pengacara yang gue gak usah sebut, laki. Dulu dia tinggal lama sama pengacara itu. Ya dia memang piala bergilir dulu, karena dia belum syuting itu hidupnya udah hedon banget guys, udah punya ini ono, udah kesana kesini. Ya gue kan bukti gue tidak mengada-ada, gue nggak pernah nyudutin istrinya kan. Ya gue kasihan aja sih lihat istrinya tuh kayak gini loh. Si istrinya itu meniti karir dari nol, dari bawah, kepala di bawah, kaki di atas, tiba-tiba dapat orang yang dia nggak ditelusuri dulu masa lalunya. Memang sih pepatah itu bilang, jangan ungkit masa lalu orang ketika dia sudah jadi lebih baik. Tapi ingat, tabiat itu nggak bisa dirubah loh. 3 tahun bisa, tapi nanti ending-endingnya balik lagi ke tabiat asal. Ya feeling gue mereka bakal divorce. Kenapa? Karena mereka itu menikah tidak dengan dasar cinta, menikah dengan kebetulan situasi, kondisi, euforia dan ego yang ketika masyarakat mengeluh-elukan mereka, ya udah kita nikah aja deh gitu. Karena si cowok juga masih skuter, jadi ya biar aja lah, biar karir gue naik, udah nikah aja lah gitu kan. Orang yang menikah karena ego itu rawan bagi sebuah rumah tangga. Kenapa? Karena di rumah tangga itu di tahun kelima kita akan merasakan kebosanan, berantem, miscommunication. Nah, disitulah bahaya. Apalagi kita ketahuan punya masa lalu yang bisa diungkit. Itu akan jadi kekurangan buat kita dan itu akan divorce guys. Saran gue buat netizen gue, tonton aja, karena jangan terlalu berlebihan membela. Nanti kalau si perempuan itu speak, kebukti kan. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Ya itulah tadi video lama dari Satria Mulia Pataudi, seorang artis yang mungkin tidak banyak dikenal namanya, tetapi dia sejak dulu memang berada di circle para artis, sehingga dia banyak tahu soal masa lalu para artis, apalagi artis-artis muda seperti Rizky Bilar. Dan dia pun sebelum mereka menikah sudah membongkar kebiasaan-kebiasaan buruk dan perilaku buruk dari Rizky Bilar. Karena dia tahu siapa Rizky Bilar yang sebenarnya. Dan dia yakin bahwa tabiat itu nantinya akan kembali. Serta dia sudah meramalkan bahwasannya pernikahan mereka tidak akan langgeng. Dan memang akhirnya Satria Mulia Pataudi benar. Dengan tiba-tiba Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar ke polisi karena adanya dugaan KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Video itu dibuat Satria Mulia Pataudi sesaat setelah Lesti Kejora dan Rizky Bilar melangsungkan pernikahan. Dan dia menganggap pernikahan itu karena pernikahan momentum, karena waktu itu memang netizen sangat mengeluh-elukan Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Raja Bangsawan mengumumkan bahwa besok seluruh media Indonesia akan datang ke rumah Istana Pataudi Raja Bangsawan terkait Leslar. Jadi jangan lupa nonton ya.
acara tayangan berbagai infotainment di TV. Karena gue shock banget tadi, bukan gue yang mau ya, tiba-tiba tadi media nelpon gue, "Kak, seluruh media nunggu mulut kakak si raja bangsawan, kak seluruh media itu pingin wawancara kakak." Aduh, saya sibuk lagi. Akhirnya ya udahlah, nanti daripada gue disangka sombong, besok gue mempersilahkan seluruh media Indonesia untuk hadir di rumah saya jam 4 sore. Tapi catat ya, saya tidak mau memberikan statement tentang hal-hal yang menyangkut pencemaran nama baik ataupun melanggar undang-undang UU ITE. So see you all media, bertemu dengan saya Raja Bang. Aktor mantan penari striptis di diskotik Bali. Siapa dia? Inisialnya aja ya, AP dan FN. Tebak-tebak buah manggis. I don't know. Aktor mantan penari striptis di diskotik Bali. Siapa dia? Inisialnya aja ya, AP dan FN. Tebak-tebak buah manggis. I don't know. Ada orang, gak usah gue kasih tahu. Dia itu lagi BU, kata kalian Sultan, Sultan. Lebih kayak gue dong, gak pernah jual ridi. Gimana netizen? Hah? No, gue baru dikasih tahu, dapat info. Kalian tahu kegapnya selingkuh sama siapa? Sama transgender radio. Nah, ini gue masih simpang siur. Ini gue dikasih tahu tadi sama yang ada orang, gak usah gue kasih tahu. Dia itu lagi BU, kata kalian Sultan. Lebih kayak gue dong, gak pernah jual ridi. Nah, kata kalian Sultan. Dia kegap itu selingkuh sama transgender. Itu transgender gue belum tahu tuh, karena beda sama yang dulu. Nah, baru dia banting itu, dia tarik tuh ke kamar mandi, begitu. Nah, kita lihat aja nanti berita selanjutnya. Makanya kalian gak usah heboh Sultan. Jadi maksud gue gini, Jakarta ini kan mahal. Dunia entertainment itu dunia halu. Tuh si Eja aja pinjam duit sama teman gue buat bayar kontrakan. Si Amar aja minta duit sama teman gue itu, si suaminya Epa Bilisima cerita. Kemana itu duit mereka itu pada saat mereka kerja? Heran gue. Kalian pikir mereka banyak duit? Banyak kan duit gue, guys. Nah, gue ini tipe orang yang tidak memaksakan. Jadi kalau kalian lihat gue mentar-mentar punya ini, punya itu jalan-jalan, berarti gue lagi punya duit. Tapi gue kalau tidak punya duit, gue tidak akan memaksakan itu untuk mementar. No, gue bukan tipe orang begitu. Makanya gue kalau pamer ini punya kemewahan, gue tidak merugikan orang karena itu gue sendiri, duit gue sendiri. Nah, jadi dulu 2016 itu gue tidak pernah kenal sama si Lalar ini. Gue itu kan dulu sering nongkrong di Kalibata, karena Kalibata itu adalah dunia banyak orang kalau mau syuting FTV, sinetron, film, itu meetingnya di situ karena tempatnya strategis dan banyak juga artis di situ. Jadi gue duduk di Mukafe itu, kok bisa rame banget, ada berantem gitu. Gue lagi meeting tuh layar lebar. Ternyata adalah pertengkaran 3 orang transgender, tante-tante yang kabarnya udah punya anak sama si Lalar. Terus laki-laki berambut panjang. Ternyata heboh lah, itu berantem kenapa? Nah, disitulah gue tahu ada orang namanya Lalar. Ternyata 3 orang ini berantem memperebutkan si Lalar ini, karena 3-3-nya ini pacar si Lalar. Jadi Lalar ini dulu syuting masih 1,2 juta per episode, itu pun 6 bulan sekali. Itu ya udah punya BMW, duit dari mana? Makanya dijual sana sini, begitu. Nah, sejak itu ketika gue nongkrong sama orang entertain, pasti nyeritain dia kok punya BMW sih, gini gitu. Padahal dia honor cuma segini, begitu, dari mana, begitu. Nah, sampai 2019 gue jalan lah sama si kakak transgender yang gue nggak enak nyebutinnya, udah nggak usah lah. Satu mobil, dia nyetir kan, itu mobil dia, gue di belakang. Nah, di situ loh gue saksi mata mendengarkan mereka voice note berantem kalau si Lalar ini mau melabrak si transgender, karena transgender membeberkan hubungan mereka ke orang-orang. 2019